Nah, berikut beberapa teroran-teroran DC yang memang hanya berlaku beberapa hari saja. Dan juga setelah beberapa hari ini apa yang akan terjadi? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala jenis urusan apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa teroran pinjol yang paling kalian takutin. Dan berapa hari masa terorannya ini? Apakah akan berhenti ataukah secara terus menerus? Karena teroran DC ini paling banyak ditakuti sama kalian yang baru jaga galbay. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Kita langsung saja ya, karena di sini saya sudah dapatkan banyak sekali teroran-teroran yang sudah saya catatkan, yang dimana teroran ini akan mereda kapan, dan setelah teroran ini apakah akan ada teror lagi dan ataukah DC-nya akan datang. Nah, saya akan jawab, semoga di sini ada semua pinjol-pinjol yang kalian sedang galbay. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Yang pertama itu ada Indodana. Nah, Indodana ini DC-nya merata hampir di seluruh Jawa, tapi untuk di luar dari Pulau Jawa belum terlalu ada, ataupun bisa dikatakan hampir belum ada ya. Tetapi untuk terorannya itu banyak, apalagi baru aja kalian galbay itu terorannya luar biasa banyak. 2 minggu galbay itu banyak sekali terorannya teman-teman ya. WA, telepon, SMS, email, semuanya banyak. Nah, setelah itu akan mereda setelah 2 minggu, terutama untuk yang galbay peleter. Nah, informasinya DC Indodana ini baik yang Indodana, baik yang pinjaman biasa ataupun peleter, DC-nya sama dan lebih gencar untuk yang galbay di peleter. Nah, itu informasinya ya. Lanjut lagi, yang kedua ada Solusiku. Nah, yang galbay di Solusiku itu DC-nya itu hampir tidak ada, atau bisa dikatakan tidak ada. Terorannya itu hanya berlangsung 2 minggu, kemudian dia akan turun dan tidak ada lagi terorannya lagi dan hampir senyap ya. Terorannya itu di WA, telepon, dan juga di email. Itu saja sih, kalau untuk sampai di sosmed dia belum sampai ya. Lanjut lagi, itu ada Dana Rupiah, Mau Cash, Kredito, dan juga Amanah. Nah, khusus Amanah DC-nya sudah ada di daerah Jakarta ya, Jakarta saja. Itu pun masih random dan hanya beberapa orang saja yang datangin, karena Amanah ini sifatnya untuk UMKM ya, kebetulan untuk modal usaha. Jadi yang mungkin pinjamannya agak nilainya besar itu baru datangin DC. Selebihnya hampir tidak ada yang datangin DC. Terorannya pun juga lumayan biasa-biasa saja dan tidak lebih dari kata-kata untuk mengingatkan kalian bayar, karena Amanah ini sifatnya pinjol syariah. Kemudian untuk Dana Rupiah, Mau Cash, dan Kredito sama juga, dia tidak ada DC lapangannya. Terorannya hanya 2 minggu, 2 minggu kemudian mereda, kemudian tiba-tiba naik lagi dan mereda lagi, dan tidak ada DC lapangannya. Kalau ada ya informasi bahwa DC-nya sudah sampai ke sini, DC-nya sudah sampai ke sini, berarti itu hoax. Sejauh ini belum ada yang datangin. Terus untuk nelpon ke kantor, sejauh ini masih belum nelpon ke kantor. Kalau ada pun hanya beberapa oknum saja, dan itu bisa dicatat beberapa kali saja ya. Dan lanjut lagi teman-teman ya, untuk yang Evoji ya, ini baru dapatkan informasi ya. Untuk Evoji ternyata dia DC lapangannya sudah mulai ada di daerah Jakarta, karena beberapa waktu lalu Evoji pernah merekrut untuk DC lapangan daerah Jakarta ya. Sejauh ini itu informasi yang saya dapat khusus untuk Evoji, tetapi untuk di luar dari Jakarta belum ada DC lapangannya. Terorannya juga masih biasa-biasa saja, dan sejauh ini juga kalau untuk Evoji masih tergolong aman ya. Mulai dari Solusiku, Amanah, Dana Rupiah, Mau Cash, dan Kredito, sejauh ini kalau kalian mau galbaykan masih kategori aman ya. Itu untuk beberapa pinjol yang saya sebutkan. Lanjut lagi, ada Kredit Fast, ada Modal, Uang Mi, Cairin, Indosat, 360 Kredi,
KTA Kilat. Nah, ini terorannya sampai ke kantor, terutama untuk Cairin terorannya sampai ke kantor. Terus KTA Kilat juga nelfon ke kantor, dia juga lumayan barbar, mempermalukan kita juga di sosmed ya. Jadi kenapa saya selalu sampaikan harus sosmednya diprivasi, nama sosmednya diganti, foto profilnya diganti ya buat kalian semua. Terus untuk terorannya dia sama, sebelum Galbay pun ada sebagian yang sudah diteror, dan setelah Galbay biasanya dia gencar di 2 minggu pertama seperti biasa, habis itu dia akan turun senyap dan dia akan datang lagi sekitar di akhir-akhir bulan menjelang mau gajian ya. Biasanya terorannya naik lagi teman-teman, luar biasa banyak, bahkan ada yang kata-katanya sampai mau membunuh satu keluarga. Nah, itu ancaman untuk kredit fast, ada modal uang mie Cairin Indosat 360 kredit dan KTA Kilat. Nah, sejauh ini dari semua yang saya sebutkan ini, apakah dia masuk ke dalam slik OJK? Jawabannya belum. Ya, kalaupun udah ada yang masuk ke dalam slik OJK, saya jamin hutang kalian pasti besar. Ya, lanjut lagi yang ke selanjutnya lah ya. Untuk semua paylater apapun namanya, kecuali Shopee Paylater ataupun Indodana Paylater dan Go Paylater, ini yang seperti Lazada Paylater, Blibli Paylater, yang jenisnya paylater itu hampir semuanya masuk slik OJK dan DC lapangannya baru di Jakarta saja. Ya, di Jakarta saja, dan itu untuk hutang tertentu. Biasanya kalau kalian Galbay sampai 8 juta, 5 juta ke atas, DC-nya baru datang ke tempat kalian. Kalau di luar dari itu belum ada DC lapangannya. Ya, tetapi dia tetap masuk ke dalam slik OJK. Terorannya juga ada. Terorannya pun juga tidak terlalu banyak, 2 minggu setelah itu selesai, baru naik lagi dan naik lagi biasanya di hari-hari libur nasional. Contohnya kayak Lebaran, terus hari-hari weekend kayak sekarang ini itu mulai banyak tuh. Terus lagi hari-hari menjelang gajian, nah itu mulai banyak lagi teroran-terorannya. Selebihnya dari itu dia akan senyap. Kalau untuk DC-nya saya sudah sebutkan ya, DC-nya hanya daerah Jakarta saja. Oke, lanjut lagi ya. Ada kami, ini yang mulai gede-gede nih, isi cash, rupiah cepat, Monas, pinjam yuk, bantu saku, klik kami, Uku, Fin Plus, pinjam duit, ada pundi. Nah, untuk dari yang saya sebutkan ini, saya sebutkan ulang lagi ya. Ada kami, isi cash, rupiah cepat, Monas, pinjam yuk, bantu saku, klik kami, Uku, Fin Plus, pinjam duit, ada pundi. Yang masuk ke dalam slik OJK baru Rucep dan ada pundi, dan itu pun nilainya hanya beberapa saja. Selebihnya tidak masuk ke dalam slik OJK. Tetapi untuk DC lapangannya, nah DC lapangannya dari yang saya sebutkan ini, Rucep, Monas itu ada di daerah Jabodetabek ya. Selebihnya itu masih aman. Tapi terorannya keluar kondar 2 minggu saja. Selebih dari itu dia akan senyap. Selebih dari itu dia akan menginformasikan akan ada promo, akan ada diskon, akan ada ini itu. Kalau kalian belum ada dana, kalian galbaikan dulu. Kalau seandainya kan ada dana, memang benar uangnya secukup dengan yang promo mereka kasih, tanyakan lagi atau verifikasi ulang lagi kepada admin pinjol. Kemudian kalau untuk teror keluar kondar, ya dia teror keluar kondar ya. Kemudian juga dia neror ke sosmed, kemudian juga dia akan berhenti. Nah, berhenti 2 bulan, 3 bulan, dan dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi, biasanya dia akan ke kondar dulu. Ke kondar, ke kalian, baru itu nanti dia akan senyap lagi. Senyap lagi baru akan kalian aman. Karena apa? Kalian sudah biasa melihat ritme dari DC-nya yang menagih, naik turun, kemudian senyap. Nah, itu ya untuk yang nomor 8 sih ya kalau di buku saya. Lanjut lagi untuk yang nomor 9. Nah, di sini ada Singa ID, Uwata, dan Julo. Nah, ini ada DC lapangannya tapi randomnya tidak menyeluruh di seluruh pulau Jawa, masih di Jawa saja. Ada yang mengatakan, Mbak, saya sudah galbay di Singa, posisi saya ada di Malang, tapi sampai sekarang belum datangnya DC. Ya, jawabannya ya, karena Singa ini paling banyak di daerah Jogja. Ya, banyak sekali daerah Jogja teman-teman ya. Kemudian Uwatas dan Julo ini banyak di Jawa Barat.
ya, Jawa Barat dan juga Jabodetabek. Kalau untuk daerah Banten itu ada tapi random. Kalau untuk daerah Surabaya dan Jawa Tengah itu dia random. Ada teman-teman, randomnya ada. Biasanya dia akan datang setelah 3 bulan galbay dengan nominal hutang di atas 1 juta. Ya, karena jaraknya jauh. Kalau udah di bawah dari 1 juta biasanya enggak. Kalau kalian bertanya, DC itu datangnya kalau 300.000 datang enggak? Tergantung rumah kalian di kota atau tidak. Kalau daerah kalian jauh berarti DC-nya mungkin tidak akan datang ke tempat kalian. Dan dia terornya itu seperti biasa, nelpon ke tempat kerja kalian kalau kalian tidak bisa dihubungin. Kemudian dia juga sesekali ada yang neror sampai ke sosmed, tetapi hampir belum merata lah, hanya beberapa orang saja. Terus juga lagi terorannya itu akan turun setelah 2 minggu sama seperti yang lainnya, dan akan naik lagi di hari-hari besar, contohnya seperti Lebaran, Natal ataupun Tahun Baru. Ya, lanjut lagi yang terakhir. Nah, ini yang tergolong dalam multi finance, yang pasti akan ada DC lapangannya dan bukan pinjol P2P lending, tapi ini pinjol yang banyak digunakan. Oke, yang pertama itu adalah kredit pintar, Kredivo, Aku Laku, HCI, dan Tunaiku. Nah, ini dia 5 pinjol yang bukan fintech P2P, yang tergolong multi finance, pasti ada DC lapangannya. Dan ini rata-rata DC lapangannya akan datang ke tempat kalian 1 bulan lebih ataupun 2 bulan setelah kalian galbay untuk wilayah Jakarta. Untuk di luar dari itu hampir DC-nya tergantung, ya, tergantung jarak tempuh mereka. Ada yang 3 bulan baru datang, ada yang 2 bulan udah datang, bahkan ada yang 6 bulan baru datang, tergantung. Tetapi untuk kepastiannya mereka datang. Untuk daerah yang baru-baru ini ramai untuk Aku Laku itu daerah Lampung. Teman saya kebetulan jauh rumahnya dari kota. Setelah 6 bulan galbay dia baru saja didatangin sama DC-nya, dan itu pun 1 kali DC-nya datang. Jadi buat yang daerahnya jauh-jauh, untuk yang pinjol-pinjol ada DC lapangannya, itu dia datang biasanya hanya 1 kali saja. Selebihnya dia tidak akan datang lagi dan sifatnya hanya meneror-neror saja. Nah, itu dia teman-teman ya, beberapa update untuk teroran DC yang paling banyak kalian takutin. Dan rata-rata semuanya hanya jatuh kepada terorannya saja. Untuk yang DC lapangannya ada, itu biasanya tergantung dari pinjolnya, dan pinjolnya biasa tergolong multi finance. Jadi kalau kalian tanyakan apakah aman? Aman kalau kalian mau galbay kan. Yang penting 1, kalian kuat mental dan jangan pernah baca-baca WA DC. Jangan pernah takut untuk terorannya, karena biasanya DC itu neror terus-terusan, karena kerjaan DC memang untuk meneror kalian. Jadi tetap aja style galbay, jangan pernah takut untuk galbay mandiri, jangan percaya sama joki-joki, dan tetaplah kuat mental serta perbaiki hidup kalian. Ya, itu saja yang bisa ada buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.